Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sali. Belajar matematika seru. Oke, kali ini kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yuk, kita mulai belajarnya. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang perlu harus kalian ingat adalah jika satu angka di belakang koma, maka pecahan tersebut berpenyebut 10. Contohnya, Bapak punya sebuah pecahan desimal 0,2. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Coba perhatikan 0,2 di belakang komanya ada satu angka, yaitu 2, maka pecahan desimal ini berpenyebut 10, yaitu pecahan biasanya menjadi 2/10. Dengan pembilangnya yaitu berasal dari angka di belakang koma, yaitu 2. Jadi 0,2 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10. Gimana? Mudah bukan? Biar lebih jelas lagi, coba soal yang kedua ya. Bapak punya sebuah pecahan desimal 0,7. Coba perhatikan. Di belakang koma ada satu angka, yaitu 7. Maka pecahan desimal ini berpenyebut 10. Maka ketika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/10. Nah, mudah kan? Jadi jika satu angka di belakang koma, maka berpenyebut 10. Berikutnya, jika ada dua angka di belakang koma, maka berpenyebut 100. Contohnya, Bapak punya sebuah pecahan desimal 0,15. Coba perhatikan, di belakang koma ada dua angka, yaitu 1 dan 5. Yuk kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena ada dua angka di belakang koma, maka pecahan biasanya berpenyebut 100, sehingga 0,15 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 15/100 dengan pembilangnya berasal dari dua angka di belakang koma. Berikutnya, ada sebuah pecahan desimal 0,28. Coba perhatikan. Di belakang koma ada dua angka, yaitu angka 2 dan angka 8. Maka ketika kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 28/100. Nah, berikutnya, jika ada 3 angka di belakang koma, maka berpenyebut 1000. Contohnya, ada sebuah pecahan desimal 0,357. Coba perhatikan, di belakang koma ada berapa angkanya ya? Ada 3 angka, yaitu angka 3, 5, dan 7. Jadi ada 3 angka di belakang koma. Maka ketika diubah menjadi pecahan biasa berpenyebut 1000. Maka 0,357 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 357/1000. Nah, mudah kan? Coba ya, satu lagi. Nah, coba berikutnya, yaitu pecahan 0,132. Coba perhatikan, di belakang koma ada 3 angka juga, yaitu angka 1, 3, dan 2.
Sehingga ketika kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi berpenyebut 1000, maka menjadi 132/1000. Nah, mudah kan adik-adik semuanya? Jadi yang perlu kalian harus ingat, ketika ada satu angka di belakang koma, maka berpenyebut 10. Dan pembilangnya berasal dari angka di belakang koma. Kemudian, jika ada 2 angka di belakang koma, maka berpenyebut 100. Pembilangnya berasal dari 2 angka di belakang koma. Kemudian jika 3 angka di belakang koma, maka berpenyebut 1000. Yaitu dengan pembilang berasal dari 3 angka di belakang koma. Nah, untuk lebih jago lagi, coba yuk cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Contohnya, Bapak punya sebuah pecahan 0,4. Kira-kira berapa ya pecahan biasanya? Masih ingat gak cara yang tadi? 0,4 di belakang komanya ada satu angka, yaitu angka 4. Maka pecahan biasanya menjadi 4/10. Kemudian sama dengan lagi, kita cari pecahan yang paling sederhana. Nah, untuk mencari pecahan yang paling sederhana, kita sederhanakan pecahan 4/10 ini, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kira-kira kita bagi berapa ya, sehingga pecahan ini menjadi pecahan yang paling sederhana? Coba bagi berapa ya? Oh ya, kita bagi 2. Penyebutnya kita bagi 2, kemudian pembilangnya juga kita bagi 2. Jadi pembilang dan penyebutnya harus sama dibagi dengan bilangan yang sama. Maka hasil pecahannya adalah 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian 10 dibagi 2 adalah 5. Maka pecahan biasa 4/10 menjadi pecahan yang paling sederhana adalah 2/5. Jadi pecahan desimal 0,4 diubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana menjadi 2/5. Berikutnya, Bapak punya sebuah pecahan 0,25. Masih ingat ya? Ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 2 angka, yaitu angka 2 dan 5. Maka ketika diubah menjadi pecahan biasa, berpenyebutnya menjadi 100. Sehingga 0,25 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100. Kemudian kita sederhanakan pecahan 25/100 ini. Kira-kira kita bagi berapa ya agar pecahan ini menjadi pecahan sederhana? Ya, betul sekali. Masing-masing penyebut dan pembilangnya kita bagi 25. 100-nya kita bagi 25. Kemudian pembilangnya juga kita bagi 25. Sehingga pecahan 25/100 kita bagi masing-masing 25. 25 dibagi 25 adalah 1. Kemudian 100 kita bagi 25 menjadi 4. Sehingga pecahan 25/100 menjadi 1/4. Jadi pecahan desimal 0,25 diubah menjadi pecahan biasa dengan yang paling sederhana menjadi 1/4. Berikutnya, Bapak punya sebuah pecahan 0,125. Coba perhatikan, ada berapa angka ya di belakang koma? Ya, ada 3 angka, yaitu angka 1, 2,
dan 5. Maka pecahan desimal ini ketika kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi berpenyebut 1000. Sehingga pecahan 0,125 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 125 per 1000. Kemudian kita sederhanakan pecahan ini. Kira-kira bagi berapa ya agar pecahan ini menjadi pecahan yang paling sederhana? Kira-kira dibagi berapa ya? Ya, kita masing-masing kita bagi dengan 125. Penyebutnya kita bagi dengan 125 dan pembilangnya kita juga bagi dengan 125. Maka 125 dibagi 125 adalah 1. Kemudian 1000 kita bagi dengan 125 hasilnya adalah 8. Jadi pecahan 125 per 1000 kita sederhanakan menjadi 1 per 8. Sehingga pecahan 0,125 kita ubah menjadi pecahan yang paling sederhana hasilnya adalah 1 per 8. Nah, gimana adik-adik? Mudah bukan? Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, berikutnya coba ya ubahlah pecahan desimal berikut ke pecahan biasa paling sederhana, yaitu pecahan 0,8 dan pecahan 0,30. Ubah ya pecahan desimal ini ke bentuk pecahan biasa paling sederhana. Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.